Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini patut diberkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk komsel pada malam hari ini. Walaupun kami masih ibadah online, kami berdoa agar komsel malam hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, mungkin yang masih dalam perjalanan atau masih di luar, Engkau berkati mereka agar bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bisa bergabung dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Koyo yang akan membawakan sharing firman-Mu Tuhan, agar Koyo bisa membawakan dengan baik dan juga bisa kami dengarkan dengan baik dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya,
kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koyo, mari kita menyanyikan lagu Pertolonganmu. Hati
tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Betul, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Aku serahkan kepada Koyo. Terima kasih Yesi yang sudah memimpin pujian pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami merasa tenang dan hati kami merasa disegarkan karena dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga untuk anak-anak-Mu, untuk GKMI Pengharapan, boleh bertumbuh bersama, boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu, dan boleh menaikkan puji-pujian. Pada malam hari ini Tuhan, buka hati kami dan buka telinga kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, sebab kami ingin mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Baik. Baik ya, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Komsel di hari Jumat. Nggak berasa juga ya, sudah Jumat lagi, ketemu Jumat lagi. Kayaknya baru kemarin
memulai komsel, terus minggu ibadah, masuk kembali kerja, kuliah, dan melakukan aktivitas. Tiba-tiba kita sudah hari Jumat lagi. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing, kita akan sama-sama belajar tentang buah-buah roh ya, yang ada di Galatia 5:22 ayat 23. Ada 9 buah roh yang kita akan pelajari step by step setiap minggunya. Dan malam hari ini kita akan sama-sama sharing, kita akan sama-sama bergumul, dan kita akan sama-sama melakukannya buah-buah roh itu. Buah roh yang keempat ini passion atau kesabaran. Kan kemarinnya lagi kita sudah belajar nih tentang buah-buah roh. Kalau kita membaca buah-buah roh ini kayaknya gampang gitu ya, kayaknya mudah gitu ya untuk di-sharingkan dan di group discussion atau apapun. Tapi ketika kita melakukannya, ketika kita dipanggil untuk keluar, untuk berbeda, untuk mewarnai dengan buah-buah roh tersebut, kayaknya wow, susah tuh, susah banget teman-teman. Dapatkah kita memberikan kasih kepada orang di mana orang tersebut susah sekali dan bergumul sekali untuk membebaskan, untuk mengeluarkan kata-kata, "Aku mengasihi engkau." Dan bagaimanakah kita bisa menghadirkan sukacita itu ketika orang-orang lagi berduka, ketika orang-orang direndung dengan rasa ketidak ada rasanya sukacita di dalam kehidupannya. Dan bagaimanakah kita bisa menghadirkan damai sejahtera itu sendiri di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah pertikaian. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang passion, tentang kesabaran. Saya nggak tahu apakah teman-teman orang tipikal sabar atau tidak, atau mungkin tergantung situasi. Koyo juga nggak tahu nih. Nah, ini sangat menarik. Apakah Koyo orang termasuk sabar atau tidak, atau tergantung situasi, atau dibentuk dengan situasi yang mungkin Koyo tidak suka, tetapi menjadi nilai yang sangat berarti, ya mau nggak mau masuk ke dalam prosesnya Tuhan, tetapi di banyak orang yang masuk ke dalam proses tersebut, gua nggak sanggup. Nah, teman-teman, kesabaran identik dengan menunggu. Waktu kita masih kecil, ya, kita pasti menunggu untuk masuk sekolah. Nggak mungkin begitu brojol, langsung tiba-tiba SD gitu, kan kayaknya nggak mungkin ya. Pasti nunggu umur dulu, baru bisa masuk ke sekolah. Tuh. Setelah itu kita menunggu untuk lulus. Ya, nggak mungkin kalau kita tidak menghadapi ujian. Nggak mungkin kita tidak menghadapi ujian nasional ataupun ujian sekolah dan lain sebagainya. Setelah kita lulus, apa yang terjadi? Kita mencoba untuk mencari kuliah mana yang cocok. Kita mencoba untuk daftar, kita berdoa dan kita bergumul, dan kita menunggu jawabannya, kita menunggu hasilnya, deg-degan gitu ya. Saya juga pernah merasakan deg-degan seperti itu. Setelah lulus, apa yang terjadi? Kerjaan mana yang gue cocok ya? Kok nggak dipanggil-panggil ya? Bergumul dan bergumul. Setelah mendapatkan pekerjaan, apa yang terjadi? Kok gue masih jomblo ya? Gitu. Kan menunggu gitu ya. Menunggu dan setelah itu apa dan setelah itu sebagainya, dan itulah menunggu. Karena sebagian besar waktu kita untuk menunggu, maka kita harus mengembangkan sikap apa? Sabar dalam kehidupan ini. Dan sabar tersebut adalah proses. Tapi tergantung apakah teman-teman sabar atau tidak sabar. Nah, teman-teman, di slide berikutnya ada yang menarik. Apa yang membedakan slide antara yang pertama dan yang kedua? Apakah membedakan? Mungkin teman-teman bisa sharing, bisa unmute, atau bisa chat. Boleh, monggo teman-teman. Apa yang membedakan dari slide yang pertama dengan slide yang kedua? Banyak banget tuh antrinya. Bener nggak? Kayak antri apa gitu, kayak waktu lihat di Google Image. Wow, kayak kalau ada berada di antara begitu, kayaknya, aduh, bisa sabar nggak ya? Aduh, gila itu. Terus apalagi kalau mungkin ya, mungkin ada opa-opa, ada emak-emak yang mungkin cut the line langsung nyerobot, atau mungkin ada orang-orang yang ya nggak
nggak memikirkan orang yang di belakangnya langsung aja, itu kira-kira gimana perasaan teman-teman? Wah, bisa langsung naik pitam gitu ya, bisa-bisa apa ya, gregetan gitu. Padahal gue udah nunggunya lama. Ada opa dan oma, ya udah deh, gitu kan. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa sesabar itu kah? Tergantung situasi, gimana teman-teman? Struggle ya. Dan yang kedua, mungkin ini bisa diilustrasikan menunggu. Menunggu mungkin entah itu menunggu hasil wawancara, atau mungkin menunggu saudara kita, keluarga kita yang mungkin ada berjuang di dalam ruang UGD dan kita menunggu hasil. Teman-teman, kalau kita membayangkan hal tersebut, menunggu dibutuhkan waktu, menunggu dibutuhkan untuk kesabaran. Kesabaran itu erat kaitannya dengan penantian. Seseorang dikatakan dengan sabar apabila orang tersebut mampu bertahan di dalam penantiannya. Yang menarik adalah kesabaran itu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mewarnai di dalam kehidupannya. Tindakan apakah yang tercipta, tindakan apakah yang diambil, apakah tindakan yang aktif, atau mungkin tindakan yang tidak sabar tersebut, dan mengakhiri kehidupan, dan mungkin meninggalkan kehidupan selama proses ini. Nah, teman-teman, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Selama menunggu, ada tindakan positif, ada tindakan yang aktif yang kita akan kerjakan selama menunggu. Dan percayalah bahwa di dalam selama penantian, di dalam kita menunggu, Tuhan memproses kehidupan teman-teman. Tuhan menjadikan kita kualitas anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tidak bergantung pada diri kita sendiri. Di saat kita punya masalah, di saat situasi yang kita mungkin kita tidak inginkan, tetapi kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan selama kita menanti. Teman-teman, kata sabar, ya, kata sabar itu dalam bahasa Yunaninya adalah mikrotomus. Mikrotomus kalau kita breaking kata-katanya, breakdown kata-katanya, makro itu panjang, tumos itu dari disaring dengan kata termos, yang artinya panas dan memakan waktu yang lama untuk menjadi panas. Nah, jadi mikrotomus ini adalah ya mempunyai waktu proses yang lama untuk kita mendapatkan hasilnya, kita mendapatkan sesuatu. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan merenungkan dan kita akan sharing bersama-sama bagaimanakah kita dapat sabar untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Kita buka di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Mungkin saya bisa minta teman-teman untuk ayat 7 bisa minta tolong Cepi, boleh? Ayat 7. Oke, bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Terima kasih Cepi. Untuk ayat 8 boleh minta Karim. Karim, apakah ada di tempat? Ada kok. Oke. Ayat 8 ya kok. Ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Terima kasih Karim. Untuk ayat 9, Natasha, Cindy, boleh? Tasya? Aku ya, bentar ya kok. Ya.
ayat 9 ya. Ya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Terima kasih, Tasya. Ayat 10, saya minta Antonia. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Terima kasih, Antonia. Ayat yang terakhir, mungkin Kak Niko. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Terima kasih Kak Niko dan terima kasih teman-teman yang sudah membacakan perikop pada malam hari ini. Semuanya pasti sudah pernah mendengar tentang tentang Yakobus ayat 5, Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 tentang bersabar dalam penderitaan. Teman-teman, kita tahu seorang petani. Seorang petani itu menanam benihnya di dalam tanah dan tidak dapat melihat benih itu hingga benih itu tumbuh. Yang dapat dilakukan hanyalah menunggu. Setelah menyiram setiap hari, begitu pula dengan petani tersebut memupuknya dan membajaknya. Kita tahu proses petani itu kalau mempunyai dan ingin menghasilkan tanaman ataupun sawah dan padi itu pasti butuh proses. Tidak hanya sebulan, 2 bulan, mungkin berbulan-bulan, dan menunggu kalau ada hujan. Kalau tidak ada hujan, ya pasti kering. Tetapi petani ini dengan sabar sekali. Mungkin setelah sekian lama petani ini berusaha, tetapi petani ini tidak give up. Tetapi petani ini terus bekerja dan setia dan menunggu sampai hasilnya datang. Teman-teman, kita tahu apa yang dapat kita pelajari tentang petani. Dalam kehidupan kita pada masuk di dalam prosesnya Tuhan, apakah kita setia di dalam proses tersebut? Apakah mungkin kita undur diri untuk meninggalkan di dalam kehidupan ataupun di dalam pelayanan ataupun di dalam apapun yang Tuhan izinkan? Tapi jikalau kita tidak menyerah dan setia, kita akan melihat hasilnya. Yang pada akhirnya kita berbahagia karena kita dapat melihat hasilnya. Begitu juga dengan petani. Kalau petani itu setia merawat, setia menanam, setia untuk mencabut hal-hal yang kurang enak dengan setia dengan proses tersebut, lalu petani tersebut pastinya akan mendapatkan hasilnya. Yakobus mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang setia, untuk menjadi orang-orang yang sabar di dalam penderitaan. Ia mengingatkan kita tentang Bapak Abraham menunggu dengan sabar memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Juga Yakobus mengajarkan kita untuk bertekun di dalam menghadapi ujian dan bersabar ketika kita melalui kesulitan, ketika Tuhan izinkan. Karena bertujuan untuk pertumbuhan kerohanian kita menjadi sempurna dan tak kekurangan satu apapun. Yakobus juga menekankan kepada kita pentingnya kesabaran dalam menanti kedatangan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, kita merayakan Natal, dan sebelum merayakan Natal, kita masuk ke dalam minggu-minggu Advent, kita merenung akan kedatangan Tuhan Yesus. Apakah kita memiliki hati untuk menyambut Dia dengan sukacita? Di dalam selama penantian inilah kita menyambut Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi biarlah momen setiap tahunnya kita menemukan Yesus yang lahir di dalam kehidupan kita, yang memperbarui kehidupan kita. Dengan setia, kita terus mengikut Tuhan. Dengan setia, kita menanti bahwa Yesus itu lahir dalam kehidupan kita. Di dalam bagian Yakobus ini, ada yang paling penting yang kita akan pelajari. Kesabaran mengajarkan kepada kita untuk berhenti, mengandalkan diri, dan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam ketidakmengertian kita. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari perikop ini tentang Yakobus, belajar tentang petani, sabar itu mengajarkan kepada kita untuk berhenti mengandalkan diri kita. Mungkin ada banyak orang di sana, mungkin ada banyak anak-anak muda di sana yang ya
gue bisa. Untuk mengandalkan diri sendiri. Udah tau lah kok, gue mahir dalam hal itu. Udahlah, nggak usah belajar. Udahlah, udah melalui hal-hal banyak sekali interview, paling interview juga begitu-begitu aja. Udahlah kok, nggak usah cari pekerjaan ataupun ya udahlah satu aja cukup, nanti terserah bagaimana Tuhan itu mengaturnya. Nah, teman-teman, terkadang kita lupa bahwa kita terlalu mengandalkan diri kita. Tapi ingat teman-teman, bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam ketidakmengertian kita. Jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Jadi di dalam ketidakmengertian kita, Tuhan membuka jalan sesuatu yang wow. Yang artinya adalah, apakah kita mau masuk ke dalam prosesnya Tuhan untuk sabar. Di dalam ketidakmengertian kita, Tuhan melihat, Tuhan membukakan jalan. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam sekolah, mungkin dalam keluarga dan gereja, apapun itu, kita harus tetap sabar, kita harus tetap tekun, dan kita harus tetap berdoa, dan kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Dan disinilah kita dapat mengerti untuk sabar dalam aktif. Yang artinya, selama kita menunggu, akankah teman-teman itu mengandalkan Tuhan? Akankah teman-teman itu rajin untuk beribadah? Apakah teman-teman rajin untuk merenungkan firman Tuhan sembari kita menanti, sembari kita tidak mengerti jalannya Tuhan? Tetapi di dalam ketidakmengertian kita semakin dibentuk, kita semakin mendapatkan prosesnya Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, teman-teman, kesabaran tidak berkembang dalam waktu yang singkat. Kesabaran membutuhkan proses pertumbuhan kedewasaan. Kesabaran hanya bisa bertumbuh asal kita minta kekuatan dari Tuhan. Jadi teman-teman, bersabarlah. Kalau mungkin saat ini teman-teman masuk ke dalam prosesnya Tuhan, mungkin menanti untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin menanti untuk lulus ujian, mungkin menanti untuk mendapatkan pasangan hidup, mungkin menanti untuk mendapatkan keturunan atau apapun. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Bukan kita give up, bukan kita melarikan diri, bukan kita berputus asa, tetapi ketika kita masuk di dalam penantian Tuhan, ada hal aktif yang kita akan lakukan sehingga Tuhan menguatkan, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam ketidakmengertian ini, Tuhan membukakan sesuatu jalan yang ajaib. Dan sesuatu yang kita tidak duga, tetapi Tuhan sediakan. Bagaimana caranya kita bisa bersabar di hadapan Tuhan dengan keadaan sulit? Nah, teman-teman, kita akan sama-sama buka satu-satu bagaimana caranya agar kita dapat bersabar ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Yang pertama, hidup bersyukur. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, jelas di dalam ayat ini, kita tidak boleh sama sekali lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, baik keadaan susah maupun keadaan senang. Memang kita sebagai manusia, kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur dengan keadaan yang enak, dengan keadaan yang smooth. Tetapi dengan keadaan yang sulit ini, dapatkah kita juga bersyukur? Dalam keadaan yang susah kita dapat mengucap syukur. Mengucap syukur itu membuat kita lebih bersukacita di dalam keadaan apapun. Kita seharusnya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lakukan hari lepas hari. Percaya di dalam keadaan yang paling sulit dalam kehidupan kita, selalu mengucap syukur dan Tuhan menambahkan berkat kepada kita. Bersyukur dalam segala hal. Selama di dalam penantian ini, dapatkah kita bersyukur? Kok kayaknya prosesnya kayak begini ya? Mungkin belum dapat panggilan dalam pekerja, mungkin kok belum dapat panggilan untuk kelulusan.
dan sebagainya, dan sebagainya. Mengucap syukurlah untuk selama menanti. Pengalaman Koyo pada waktu setelah lulus dari SMA, Koyo tidak langsung masuk kuliah, tapi menanti, yaitu menanti untuk adanya scholarship, menanti adanya beasiswa yang datang. Tidak tahu beasiswa dari mana, tetapi dalam proses menanti selama setahun ini, Koyo belajar akan artinya berserah dan akan artinya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang ketidakmengertian maksud dan kehendak Tuhan. Selama di dalam menanti inilah Koyo masuk proses. Dalam proses inilah Koyo mengetahui bahwa Koyo juga mendapatkan scholarship, Koyo mendapatkan beasiswa yang memang tepat pada waktunya, itu adalah waktu Tuhan. Dan akhirnya Koyo juga diizinkan untuk bisa pergi untuk kuliah keluar. Pada waktu itu orang tua sudah menganjurkan untuk tidak kuliah keluar karena sudah wasting time, udah 1 tahun untuk menganggur. Tetapi ya Koyo kekeh untuk pengen untuk sekolah di luar dan sudah ada biaya untuk hanya di Indonesia dan terserah untuk masuk di teologi yang mana itu terserah. Tetapi Koyo pengen untuk sekolah di luar dan Koyo menanti. Dan disitulah selama penantian dan kesabaran akhirnya mendapatkan sesuatu yang Koyo Nathan inginkan. Dan bersyukur di dalam selama penantian. Dan yang kedua yang kita akan pelajari bersama-sama, bahwa segala sesuatunya itu ada maksud dan kehendak Tuhan. Selalu mengingat akan janji Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi membuahkan kesabaran di dalam Kristus. Ingat teman-teman, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus mengingat akan janji Tuhan. Di dalam kesulitan apapun, ingat Tuhan hadir. Ingat Tuhan juga menguatkan. Dan ingat di dalam keterpurukan, di dalam ketidakmampuan, bahwa Tuhan menjadikannya itu baik. Tuhan mengizinkan dan Tuhan mendatangkan kebaikan. Jikalau kita mengasihi Dia, jikalau kita yang terpanggil, kita dipanggil untuk komplit untuk melaksanakan rencana bagian dari Allah. Kalau kita tidak masuk ke dalam bagian rencana Allah dan kita give up dan kita putus asa, ya kita tidak akan menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi ketika kita sabar, ketika kita masuk di dalam prosesnya Tuhan akan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajarlah kepada Yesus. Apa yang dapat kita pelajari kepada Yesus? Tuhan Yesuslah sendiri yang sabar terhadap perlakuan manusia, terhadap dirinya. Bagaimana kita tahu kehidupan Tuhan Yesus yang menjadi manusia, mulai dari pelayanannya sampai hingga penyalipan. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus tidak sabar? Mungkin Tuhan Yesus tidak naik ke atas kayu salib, mungkin kalaupun Tuhan Yesus tidak sabar, dicobai pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, mungkin tidak sabar. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat dan kita bisa, kalau itu ada di tempat kita. Jadi teman-teman, belajarlah seperti Yesus. Memang kita mencoba seperti Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini adalah gambaran kepada kehidupan kita. Belajarlah kepada Yesus. Yesus melakukan segala sesuatu dengan sabar dan Dia tahu untuk melakukan kehendak Bapanya yang patuh kepada Bapanya. Walaupun tidak sesuai dengan kehendaknya sebagai manusia, tapi Ia percaya bahwa rencana Bapanya yang terbaik dan rencana Bapanya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang indah. Yesus juga mengajarkan kepada kita hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hidup mengasihi dan mengampuni, berani untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Mengampuni mereka yang sudah menganiaya dan menyalibkan Dia. Senantiasa berdoa dan mencari wajah Tuhan, wajah Bapa di surga di saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Dia masih banyak lagi, ada contoh banyak lagi teladan Tuhan Yesus yang dapat kita temui di Alkitab.
Jadi standar kesabaran itu pada Yesus Kristus yang dapat kita perbaharui, yang selalu melihat contoh kepada Yesus. Dapatkah kita melihat Yesus itu sebagai contoh? Semoga kita bisa memahami bahwa kesabaran dan ketekunan itu membuahkan hasil pertumbuhan iman kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi, Maha Bijaksana, yang membuat segala sesuatunya itu rencananya indah pada waktunya. Jadi teman-teman, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dunia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi teman-teman, belajarlah seperti Yesus. Teladan Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun hal itu harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi teman-teman, selamat untuk memasuki masa sabar ini. Selama menanti ini, jangan berputus asa. Yakinlah bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan teman-teman. Mungkin dirasa susah, mungkin dirasa tidak dapat kita lakukan banyak hal, tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita akan group discussion ya, kita akan mungkin belajar bersama-sama, mungkin dari teman-teman juga bisa sharing, jadi ini adalah kesempatan teman-teman kita untuk mengungkapkan isi hati teman-teman, ya, dengan kita bisa mendengar, kita bisa saling menguatkan, dan kita juga bisa saling berdoa bersama-sama. Setelah kita belajar akan kesabaran. Ada 5 pertanyaan, jadi teman-teman mungkin bisa kita diskusi sama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sikap dan perilaku teman-teman ketika ada hal yang tidak berjalan seperti kita rencanakan? Apa tanggapan teman-teman ini? Kira-kira ketika ada hal yang tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, bagaimana sikap dan perilaku teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang boleh mau sharing atau gimana, silakan. Ada? Apakah putus asa atau ya udah tidak mau melanjutkan lagi? Mungkin kita sudah punya plan nih, tetapi selama kita berjalan plannya ini tidak sesuai dan tidak berjalan, lalu sikap apa ini? Apakah ya udah kita tidak mau melakukan lagi, tidak mau menjalankan lagi, atau mungkin kita menyalahkan Tuhan, atau apa yang terjadi teman-teman? Karin kok. Oh ya, boleh. Jawabin nomor 1 dulu ya. Ya. Kalau menurut aku, untuk pertanyaan yang pertama, semua orang pasti pernah ngalamin gitu masa-masa di mana dibilangnya udah kayak kehabisan dalam hal sabar gitu kan. Kalau aku pribadi, mungkin pernah juga berada di titik yang kayak menyalahkan Tuhan. Tapi balik lagi, Tuhan mengirimkan orang-orang yang memang di dunia ini terus mendukung, terus memberitahu, sehingga kata putus asa itu bisa diganti dengan kata berjuang dan berusaha lagi. Karena mungkin banyak orang yang nggak perlu kita, tapi banyak juga sebagian orang yang perlu kita gitu loh, diri kita pribadi. Jadi kayak berusaha kayak ganti kata putus asa itu dengan kata berusaha sih. Jadi kayak hilang deh tuh kata-kata pikir-pikiran untuk putus asa, pikir-pikiran untuk menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan Tuhan gitu. Itu sih menurutku. Oke. Jadi tetap berusaha ya. Keputusasaan ini diganti dengan terus semangat untuk ya, walaupun apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan realitanya gitu. Ya, betul. Terima kasih Karin sudah sharing. Mungkin kita planningnya untuk merencanakan kerja di sini. Ternyata impian kita berubah. Ada begitu banyak orang, mungkin dari kuliner, tiba-tiba jadi admin.
tiba-tiba jadi claim insurance kayak Cijo. Gitu ya. Mungkin kalau Kak Yonatan mungkin masih bisa related ya di sekolah. Jadi masih bisa untuk pelayanan, masih bisa untuk mengajar. Tapi ada begitu banyak kita mengimpikan sesuatu, hal yang kita impikan, kita dambakan, tapi bayangan kita sangat berbeda. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, ada tanggapan mungkin? Aku boleh deh kok mau sharing sedikit juga. Kalau yang nomor satu sih, kalau reaksi jujurnya, reaksi spontannya pasti marah mungkin ya, jengkel gitu kan, karena apalagi buat orang-orang yang mungkin tipe yang udah merencanakan segala hal gitu. Ketika ada sesuatu yang nggak sesuai rencana tuh pasti kayak, kok gini sih gitu, padahal udah dipersiapkan dengan baik mungkin. Cuman ya mungkin lebih ke responnya bagaimana setelah itu kan. Kalau aku dari pengalaman pasti ada emosi gitu, itu nggak bisa bohong lah. Ketika ada sesuatu yang direncanakan terus nggak sesuai rencana. Cuman setelah itu mungkin lebih ke diam dan berpikir gitu ya, kenapa kok itu tidak terjadi sesuai dengan rencana. Apakah memang karena mungkin dari faktor kesalahan kita sendiri atau mungkin ada hal yang lain. Dan biasanya ketika seperti itu lebih sama kayak Karin sih, nanti pada akhirnya bisa lebih ke refleksi ke diri sendiri, oh ternyata mungkin Tuhan punya rencana ini apa. Jadi lebih ke emosi, mungkin emosinya dalam diri tapi nggak sampai dikeluarin gitu sih kok. Karena kalau misalnya emosi terus langsung diluapkan gitu kan malah nggak boleh, kan berbahaya gitu. Malah orang lain yang kasihan. Mungkin itu sih kalau dari aku, Koyo. Thank you. Ya emosi ya, tapi kita juga belajar selama waktu ini kita bisa mengerti maksud kehendak Tuhan. Pasti itu baik apa adanya untuk hidup kita. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, kalau enggak, boleh nanti sambil ditambahkan atau mungkin nyela juga boleh ya. Untuk nomor 2, apa rencana teman-teman untuk memperbaiki? Dengan kata lain, apa yang teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa lebih sabar? Apa rencana teman-teman untuk memperbaiki, dengan kata lain, apa yang teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa lebih sabar? Karin kok. Kayaknya ini kena dengan Karin ya. Biasanya harus ada yang jawab dulu kalau mancing. Okay. Kalau ntar nggak ada yang jawab. Oke. Kalau menurut aku, cara untuk memperbaikinya ya bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dulu gitu. Gimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri, setelah itu kita bisa berdamai dengan Tuhan, kita bisa berdamai dengan lingkungan, kita bisa berdamai dengan circle kita masing-masing gitu. Jadi kayak menurut aku, satu yang memang paling sulit untuk bisa merubah dari konteks kita kali ini ya berdamai dengan diri sendiri dulu gitu. Itu sih. Di saat kita nggak berdamai dengan diri sendiri, kalau aku pribadi ya, untuk sabar itu susah banget memang. Karena gimana kita bisa aku bisa sabar kalau aku sama diri aku sendiri aja masih bentrok. Jadi nggak sesuai jalannya gitu, nggak satu jalan gitu, masih 2 jalan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, gitu sih. Ya, makasih Karin. Ya, berdamai dengan diri sendiri artinya kita bisa menerima situasi itu dengan legowo ya, bisa mengerti dan bisa memahami. Meskipun itu keputusan, meskipun itu angan-angan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa menerimanya dengan sukacita, dengan lapang dada. Yang artinya kita yaitu peace di dalam diri kita sendiri. Mungkin ada teman-teman yang lainnya? Aku kok. Oke, siapa itu? VV. Oke, VV, baik. Kalau aku sih melihat sisi baik dari apa yang terjadi. Kalau misalnya kita jadi marah itu kan karena kita ngelihat kayak efeknya, atau karena kita ngelihat setelah itu tuh akan terjadi sesuatu yang kita nggak inginkan gitu loh. Jadi yang menurutku sih melihat dari sisi baik, karena setiap kejadian kan udah pasti ya Tuhan pasti rencana kita yang terbaik juga gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat dari sisi buruknya, nggak akan bisa bersyukur itu loh. Makanya kita harus lihat dari sisi baik itu sih menurutku. Oke.
Thank you, Veve. Ya, wow, baik sekali nih sharingnya teman-teman. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan pengalaman teman-teman pada malam hari ini. Yang pertama, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya udah, kita legowo untuk menerima hasil tersebut, meskipun itu yang kita tidak harapkan. Tetapi kita bisa, ya sudah, itu kalau rencana Tuhan yang paling baik. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari VV, kita bisa melihat prosesnya tersebut, kita bisa sisi baiknya meskipun ya itu seperti itu lagi tidak kita harapkan. Dengan hal tersebut kita bisa belajar bersama-sama. Oke? Dan pertanyaan yang ketiga, kapan kita harus bersabar? Teman-teman, kapan kita harus bersabar? Kapan? Karin kok. Ya. Kalau menurut Karin, sabar setiap waktu, setiap menit, setiap detik itu harus sabar. Cuman ya ada kalanya mungkin kesabaran itu mulai habis, mulai limit gitu. Ya kudu dikurang-kurangin sabarnya sih. Lebih yang kayak ngambil mungkin apa ya, kata lain dari sabar gitu loh untuk menghadapi situasi saat itu gitu. Gitu sih. Oke. Terima kasih Karin. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, kapan kita harus sabar? Oke. Nah, poin nomor 4 sama kayak Karin. Oke, baik tonton. Pertanyaan nomor 4, orang yang tidak bisa lagi menahan amarahnya kerap mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya. Sama kayak tadi Karin. Nah, benarkah kesabaran ada batasnya? Aku kok bener kalau menurut aku ya. Kalau apalagi mungkin apa ya? Harusnya aku duluan. Oh iya, ya udah Karin deh Karin. Sabar nih guys. Gantian. Sabar nih guys. Bercanda. Ya sabar. Apa ya, apalagi kalau misalnya dari kasus aku sendiri ya, kayak orang selalu bilang teman kampus, teman main apa bilang kayak Cepi orangnya sabar gitu. Cuman memang ada beberapa momen kayak yang membuat aku tuh jadi bisa kayak nggak sabaran gitu. Cuman ya namanya juga emosi orang gitu ya, suka nggak terbendung gitu, apalagi kalau misalnya masalahnya besar gitu. Tapi emosi kan sebenarnya nggak cuman emosi marah, bisa aja yang kayak emosi orang nangis kayak apa gitu. Jadi menurutku memang kesabaran ada batasnya, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya memang kita tuh tetap masih bisa kontrol si sabarnya, maksudnya kontrol amarah atau emosinya kita yang kita keluarkan gitu loh. Jangan sampai ya kita kayak jadiin tameng gitu kayak nggak bisa ya, gue kan tetap ada batas kesabarannya gitu, terus jadi akhirnya kita jadi marah-marah, jadi kayak puas sampai asin kayak gitu. Tapi tetap harus bisa dikontrol gitu, tetap emosi, tapi gimana ya ngomongnya lebih kalem, jadi kayak tetap harus ada penyelesaian dari dua belah pihak atau orang yang bermasalah sama kita gitu. Kasih Cepi, kita lebih banyak sabar ya. Ya, mungkin dari Karin, apakah benar sabar itu ada batasnya? Betul kok. Sabar itu ada batasnya. Karena sabar kan jadinya, sorry guys, ini ada keplisit. Sabar itu tuh kan nggak terlihat ya. Yang bisa sabar itu hanya bisa dirasakan. Nah, yang bisa merasakan sabar itu ya diri kita sendiri. Jadi kalau kadang jujur kadang suka sebel sih, kayak orang ngomong aku misalnya sabar ajarin, udah sabar aja. Tapi di saat situasi yang memang benar-benar sabar aku tuh udah nggak ada lagi gitu. Sabar aku udah sampai yang kayak titik cuman 1%. Jadi kayak setuju juga sih kata si Cepi tadi. Sebenarnya aku beda jauh dari jawaban Cepi. Sabar yuk guys, sabar. Gitu aja kok. Ya.
Mungkin sambil pertanyaan nomor 5 itu tadi ya, bisa disambung. Lalu apa batasannya sehingga kesabaran itu dapat diakhiri? Apakah kita dengan marah? Apakah dengan geram? Apakah dengan eh, ketidaksabaran kita untuk menegur orang? Atau mungkin di dalam kita bekerja, kita sudah nagih orang berkali-kali, kita sudah memperbaiki itu dokumen berkali-kali. Apakah ada batasannya sehingga kita dapat mengakhiri? Ya udah terserah, kalau mau menerima ya sudah, kalau enggak ya udah. Apakah mungkin seperti itu? Apakah kita terus bersabar ketika Tuhan menghadapkan orang-orang yang apa ya, kita tidak inginkan, kita tidak harapkan, serasa menguji kesabaran kita. Bagaimanakah kesabaran itu dapat diakhiri? Kalau aku sih tergantung orangnya itu ya. Karena misalnya kalau orang itu buat kita kesel, keselnya dalam artian batasnya nggak sampai kurang ajar lah. Kalau lebih dari kurang ajar, misalnya apa revisi gitu kan, ya lu aja yang kerjain aja semuanya gitu kan. Ya itu sih batasan. Kalau batasan itu batasan kesabaran, ya jangan kurang ajar sama kalau tetap saya revisi gitu, ya lebih baik Anda sajalah yang kerjain daripada saya, kan takutnya nanti direvisi lagi. Itu aja sih. Oke. Ya. Thank you, Antonia. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari pengalaman selama teman-teman bekerja, atau mungkin dari pengalaman kuliah, apakah batasan kesabaran itu dapat diakhiri? Mungkin diakhiri dengan kita mengetahui nih, oh ini udah tidak baik, oh ini udah tidak sehat lagi, jadi harus diakhiri, harus di-stop. Tapi mungkin ada kerugian yang kita bisa hadapi, mungkin ada hal negatif yang kita harus kita lalui. Ya kalau dipecat mungkin, atau mungkin dapat nilai jelek karena ya udah kesabaran itu rasanya ya kayak tadi Antonia bilang, ya lu aja yang kerjain. Atau mungkin di dalam pekerjaan kita sudah nagih, tapi nggak dilakukan ataupun nggak dikerjakan. Mungkin kita langsung ngomong ke atasan, ke bosnya, dan ke bos langsung negur ke orang tersebut dan marah kepada kita. Apakah itu terus berlanjut seperti itu setiap tahunnya? Nah, mungkin ini kan dari teman-teman masalah pekerjaan kan mungkin complicated ya. Disitulah kita bisa melihat akan kesabaran tersebut. Apakah kesabaran itu dapat diakhiri? Dengan mungkin ngomong dengan bosnya, atau mungkin kayak Antonia tadi, ataupun apapun itu teman-teman. Apakah batasannya sehingga kesabaran itu dapat diakhiri? Atau mungkin kita bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi anak terang, anak Tuhan di tengah-tengah kesabaran itu. Yang berbeda dengan dunia. Gimana teman-teman? Apakah ada batasan kesabaran itu dapat diakhiri? Jika kita dihadapkan dengan kenyataan sesuatu yang tidak sesuai di dalam kehidupan kita. Kalau Cepi mungkin ada di dalam kehidupan pekerjaan. Kalau aku di pekerjaan sih jujur jarang ya, karena kerjaanku mungkin nggak serumit teman-teman gitu.